Sukabumi terletak di bagian selatan Jawa Barat dengan bentang alam yang luas dan masyarakat yang beragam. Sebagai kawasan yang berkembang, Sukabumi tak hanya menghadapi permasalahan urbanisasi tetapi juga permasalahan limbah domestik. Limbah ini berasal dari aktivitas harian rumah tangga seperti air cucian, sisa makanan, dan bahan kimia rumah tangga yang akhirnya mencemari sungai dan lingkungan. Permasalahan limbah domestik ini menjadi ancaman nyata bagi lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Permasalahan ini juga bertentangan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs ke-6 tentang air bersih dan sanitasi. Tanpa penanganan yang serius, masa depan yang lestari di Sukabumi akan sulit dicapai. Limbah domestik di Sukabumi kerap langsung dibuang ke saluran umum tanpa pengolahan terlebih dahulu. Di beberapa titik di Desa Benteng, limbah rumah tangga seperti air bekas cucian, sabun, dan deterjen mengalir tanpa penyaringan ke sungai. Minimnya infrastruktur pengolahan limbah domestik membuat masyarakat tak memiliki banyak pilihan. Kami semua dari warga ini membuang limbah itu semuanya ke sungai. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Sukabumi, pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masih sangat rendah. Salah satu permasalahan pertama untuk sanitasi di Kota Sukabumi itu kita terkendala lahan. Salah satunya itu. Keduanya mungkin kurang kesadarannya masyarakat ya akan pentingnya sanitasi itu tersebut, dan mungkin untuk air bersih kebetulan kan. Jadi Kota Sukabumi itu kota yang diapit oleh kabupaten ya. Mungkin untuk sumber airnya sendiri kita ada di kabupaten. Nah untuk SKPD dan badan yang menanggulangi air bersih itu tersebut itu adalah PDAM Perum Tirta Mandiri kalau nggak salah mungkin seperti itu. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai. Sebagian besar warga belum memiliki toilet yang layak, sehingga praktik membuang air sembarangan masih sering terjadi, mencemari sumber-sumber air yang ada di sekitarnya. Ketika memang limbah dibiarkan begitu saja dan tidak diolah oleh masyarakat ataupun orang-orang daerah, yang pertama kita sekarang negara Indonesia tersendiri sedang mengedepankan pengentasan stunting. Stunting tersendiri banyak sekali di Indonesia ini, terutama di Sukabumi. Masyarakat dengan mohon maaf dengan kelahiran anak-anak kecil yang sekarang dari tinggi badan, dari postur tubuh yang memang tidak seperti anak-anak yang lainnya gitu. Karena kenapa itu terjadi? Karena tidak baiknya pengolahan air limbah tersebut gitu, dan dampak negatifnya itu ke masyarakat dan ke generasi masa depan kita nanti tuh jadi kasihan, dan memang kita harus lebih harus diberantas lah. Kurangnya kesadaran akan bahaya limbah domestik serta terbatasnya fasilitas sanitasi menciptakan tantangan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dampak dari limbah ini bukan hanya mencemari sungai, tetapi juga berdampak pada kualitas tanah dan sumber air di sekitar permukiman. Menanggapi permasalahan sanitasi dan limbah domestik yang serius, pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat dengan memasang IPAL di berbagai titik. Yang pertama yang kita harus tahu dulu itu IPAL. IPAL itu apa? IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Dari namanya pun pengolahan air limbah, bahwa memang sebagian besar di Indonesia ini, jangan bicara di Sukabumi ya, banyak kota-kota di selain kota Sukabumi pun yang memang mempunyai pembuangan limbah yang memang sangat besar. Termasuk di Sukabumi, sebagian limbah masyarakat yang memang sekarang kebanyakan langsung kepada sungai, kadang-kadang ada sebagian yang tidak langsung ke sungai pun ada kepada resapan yang seperti tanah, seperti tergantung permukiman yang mereka tinggali gitu. Nah, untuk air limbah IPAL sendiri, kenapa kita perlu menggunakan IPAL tersebut? Karena itu adalah sebuah teknologi yang memang dikedepankan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurangi stunting ya.
stunting dari masyarakat, kesehatan untuk masyarakat. Karena meskipun kita sekarang rumah kita dekat sungai sekalipun, kita tidak boleh langsung membuang air limbah itu ke sungai. Nah, harus melewati proses instalasi pengolahan air limbah tersebut. IPAL disertai teknologi canggih yang dikembangkan oleh pemerintah, sehingga pemasangan IPAL memungkinkan untuk mengolah berbagai jenis limbah. IPAL sendiri itu ada yang dinamakan grey water dan black water ya. Nama grey water sendiri itu disebut air sabun dan air cuci piring, dan untuk black water tersendiri itu adalah air tinja gitu. Nah, ketika memang pipa dibuat itu nanti kita harus dipisahkan antara pipa tinja dan pipa sabun. Karena kenapa? Karena kita memakai teknologi bakteri yang memang bisa mengolah si tinja tersebut menjadi air kembali gitu. Ketika memang si tinja tersebut masuk kepada IPAL, diolah di dalam IPAL oleh bakteri tersebut, ketika memang keluar nanti menjadi air kembali. Kenapa tidak disambungkan dengan air cucian sabun? Nanti kimianya akan membunuh bakteri tersebut. Agar dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik setiap bulannya secara rutin. Tentunya pihak dinas dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan program IPAL berjalan sebagaimana mestinya. Perlu waktu untuk perubahan besar, tetapi dengan adanya langkah pemasangan IPAL, sedikit demi sedikit perubahan mulai dirasakan masyarakat dengan adanya program pemasangan IPAL ini di berbagai titik. Ya, senang sekali gitu dapat di sini ada pembangunan untuk pembuangan kotoran gitu ya tiap rumah gitu. Nah, itu kan menjadi suatu kebutuhan penting gitu bagi kesehatan gitu, harus gitu. Nah, merasa terbantu oleh pemerintah karena adanya pembangunan IPAL tersebut gitu. Karena dari pemerintah ada program IPAL ini, jadi semua itu per rumah itu dipilah untuk air cuci mandi langsung ke sungai. Untuk pembuangan BAB ada IPAL-nya gitu, terus dikhususkan. Ya sebenarnya kan kalau di sini mah jadi kejauhan gitu ya ke itunya ke sungainya, kalau itu makanya dibentuk seperti ini juga, jadi supaya semuanya ke sini gitu, jadi gak beda-beda saluran, soalnya salurannya jauh kejauhan, jadi kalau kejauhan kan itunya jadi banyak itunya, kalau ini kan jadi satu kalau udah di satunya gitu. Pemasangan IPAL memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Harapan dari pembuatan IPAL ini kita lebih untuk pembuangan ke sungai itu tidak tercemar karena sudah dipilah untuk air bersih dengan air yang BAB itu ke penampungan IPAL. Mungkin program-program seperti ini dari pihak PU, dari dinas PU mungkin harus tiap tahun kalau bisa ada gitu ya. Karena warga di sini kan masih bisa dihitung berapa persen yang sudah masuk ke sebidang komunal ini. Ya harapan kami tiap tahun pembangunan IPAL ini berlanjut karena untuk menambah kebersihan dan kesehatan juga buat warga kami. Permasalahan limbah domestik di Sukabumi adalah tanggung jawab bersama. Dengan langkah kecil dari setiap rumah tangga dan dukungan dari pemerintah, kita bisa menciptakan perubahan yang besar. SDGs adalah janji kita bersama untuk masa depan sejahtera. Mari bersama kita jaga lingkungan, jaga air, jaga kesehatan, dan wujudkan desa-desa yang layak untuk masyarakat.